Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala binikmatil iman. Alhamdulillah ala binikmatil islam. Alhamdulillah ala binikmatil hidayah. Alhamdulillah ala nikmatil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat hijrah dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa sering mendengar penceramah, dai, ustadz, ustazah, baik dalam mimbar, forum diskusi dan lain sebagainya. Kita seringkali dihimbau dan diajak untuk senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah, baik itu berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah. Pada hakikatnya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibagi ke dalam 3 jenis nikmat secara umum. Yang pertama, saudaraku sekalian, sahabat hijrah, adalah nikmat materi yang diberikan oleh Allah. Yang mana yang dimaksud nikmat materi adalah nikmat harta benda yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, bukan hanya manusia yang diberikan rezeki oleh Allah, kan tetapi semua makhluknya, baik itu tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, semua diberikan nikmat oleh Allah, baik itu berupa nikmat materi. Salah satu nikmat materi yang Allah berikan adalah harta benda kita ataukah kekayaan kita yang perlu kita syukuri. Begitu banyak orang yang dibutakan oleh hartanya sehingga ia melupakan bahwa ternyata di dalam hartanya ada milik orang lain, sehingga di setiap keadaan Allah selalu memerintahkan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Dalam artian Allah memberikan kita rezeki bukan hanya sekedar untuk menjadi penopang dalam hidup di dunia ini, akan tetapi Allah memberikan kita rezeki itu sebagai media dalam beribadah. Seperti halnya kalau kita mengeluarkan zakat, ataukah kita berinfak di masjid, di sekolah, di pembangunan jalanan, semua itu memerlukan yang namanya harta kita untuk beribadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menyuruh kita untuk beribadah di dunia ini, bukan hanya dalam artian untuk sholat saja, akan tetapi mencari harta benda untuk bagaimana caranya kita mampu beribadah dengan harta benda kita tersebut. Dan semua itu harus kita syukuri, karena tidak semua orang diberikan harta yang banyak. Nah, oleh sebab itu, nikmat materi yang diberikan oleh Allah haruslah kita gunakan sebaik mungkin. Dikarenakan nikmat harta inilah
yang akan membantu proses hisab kita nantinya. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi harta yang sebenarnya yang akan kita miliki. Karena harta yang ditinggalkan di dunia hanya akan menjadi warisan dan bahkan bisa saja menjadi ajang pertengkaran antara anak saudara kita nantinya. Sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat jasmani. Yang mana yang dimaksud adalah kesehatan itu sendiri. Percuma juga kita memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi kita memiliki kondisi tubuh yang tidak sehat atau tidak fit. Kita tidak bisa menikmati banyaknya harta kita kalau kita tidak memiliki kesehatan. Ya, maka nikmat jasmani inilah yang harus senantiasa kita syukuri. Selagi kita masih bisa melangkah, maka marilah kita langkahkan kaki kita ke tempat yang baik-baik saja. Tempat-tempat ilmu, ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat ibadah, khususnya di masjid kita yang kita cintai ini. Ataukah kita melangkah ke tempat-tempat lainnya yang tentunya niatnya lillahi ta'ala dan sifatnya dapat memberikan berkah. Selagi kita memiliki kesehatan tubuh yang baik, jasmani yang baik, maka pergunakanlah sebaik-baiknya untuk bagaimana caranya kesehatan ini bukan hanya sekedar kita pergunakan untuk lelah di dunia. Meskipun dunia ini memang tempatnya untuk berlelah-lelah, perlu kita perbaiki diri kita supaya bagaimana caranya lelahnya kita menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mampu, maka perbaiki ibadah kita tentunya. Perbaiki diri kita, perbaiki hubungan silaturahmi kita antar sesama kita. Sehingga terbentuklah masyarakat yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Nikmat yang selanjutnya adalah nikmat yang paling penting, atau nikmat yang ketiga secara umum, merupakan nikmat yang paling penting yang perlu kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena tanpa nikmat iman dan Islam ini, kita mampu merasakan bagaimana nikmatnya yang namanya Islam. Kita juga disebut sebagai umat terbaik, meskipun kita merupakan umat akhir zaman, di mana telah diutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, yang merupakan pertanda bahwa kita juga merupakan generasi atau umat terakhir. Dan ini perlu kita syukuri, teman-teman sekalian, sahabat hijrah dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman dan Islam. Tanpa kedua nikmat ini, kita diibaratkan sebagai tumbuhan yang hidup akan tetapi tak memiliki buah. Begitulah perumpamaan iman dan Islam. Tanaman tanpa buah
makanan tanpa garam, sayur tanpa garam, itu terasa tidak nikmat. Akan tetapi jika nikmat iman dan Islam ini ada dalam diri kita, niscaya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita mensyukurinya, maka yakin dan percaya kita tidak akan merasa kekurangan. Karena Allah mengatakan bahwa tidaklah aku cukupkan rezekimu. Allah tidak pernah mengatakan, dan bahkan beberapa ayat mengatakan bahwa rezekinya umat manusia itu cukup. Tinggal tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Kapan kita tidak mensyukuri nikmat, maka yakin dan percaya kita tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Akan tetapi jika kita merasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, yakin dan percaya akan cukup untuk kita. Dan bahkan Allah akan lebihkan rezeki kita selagi kita mampu untuk senantiasa bersabar. Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Cukuplah kita meski kita merasa mungkin kekurangan di dunia. Akan tetapi marilah kita berusaha bagaimana caranya agar kehidupan kita yang kedua di alam akhirat nanti kita menjadi orang yang kaya. Kaya akan ibadah, dan tentunya insya Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Dan di ayat ke-10 Allah mengatakan, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga firdaus, dan mereka akan kekal di dalamnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Salah satunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan senantiasa mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jazakumullahu khair, sahabat sekalian. Inilah pencerahan singkat. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah kata, tolong dibenarkan, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.